Saudaraku, kita tiba saatnya untuk memasuki pelayanan firman Tuhan. Mari kita siapkan diri kita berdoa. Kepala kami tertunduk di hadapan-Mu ya Bapa, menunjukkan betapa tidak berharganya kami di hadapan-Mu. Namun Engkau tetap menginginkan kami untuk boleh terus belajar dan bertumbuh di dalam-Mu. Sebentar kami akan membaca, mendengar dan merenungkan firman. Kuduskanlah setiap kami ya Tuhan, sehingga kami boleh mendengarkan dengan baik. Engkau juga telah memilih beberapa dari kami hamba-hamba-Mu untuk boleh membaca, mendaras dan menguraikan firman. Engkau juga yang boleh menguduskan setiap bibir hamba-hamba-Mu ini ya Allah, sehingga melalui penyertaan-Mu, maka biarlah setiap kami boleh menyampaikannya seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Amin. Bacaan pertama diambil dari Keluaran 32 ayat yang ke-7 sampai 14. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, 'Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir.' Lagi firman Tuhan kepada Musa, 'Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar.' Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan, Allahnya, dengan berkata, 'Mengapakah Tuhan, murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak, dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesalah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskan pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskan pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkan aku dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku, sebab ku sadar
akan pelanggaranku, selalu bergumul dengan dosa-dosaku. Padamu saja aku berdosa, dan ku lakukan apa yang jahat, agar kau adil dalam putusanmu dan bersih dalam penghukumanmu. Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskan pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Sesungguhnya lah di dalam kesalahan, di dalam dosa aku diperanakan. Engkau berkenan kebenaran di batin, Engkau mengajar hikmat kepada aku. Bersihkanlah aku dengan hisop, maka aku tahir dari dosa. Basuhlah aku, maka aku pulih, lebih putih daripada salju. Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskan pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Biarlah aku mendengar kegirangan, biarlah tulang remuk bersorak lagi. Jangan memandang terhadap dosaku, dan hapuskanlah segala kesalahanku. Tahirkanlah hatiku ya Allah, baharui dengan roh yang teguh, dan janganlah kau mengambil rohmu, Roh
Bacaan kedua diambil dari surat 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasalnya yang ke-15, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba? Dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham dan jika ia kehilangan satu di antaranya tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Ada satu pertanyaan dari saya. Apakah Bapak Ibu pernah menyaksikan satu cuplikan film kah atau film kecil kah tentang momen pernikahan yang dalam tanda kutip gagal? Ya, yang dalam kutip gagal loh ya Bapak Ibu ya. Misalnya saya pernah melihat misalnya ketika lagi prosesi tiba-tiba kesandung, jatuh gitu ya anaknya. Nah itu kadang-kadang kita melihatnya lalu kita tersenyum. Tapi ada satu kali saya melihat pernikahan, ini film ya Bapak Ibu ya, di dalam film ya, bukan kejadian benar-benar di GKI Kepaduri, enggak sih gitu ya. Ketika lagi mau menyerahkan cincin, tuker cincin, tiba-tiba cincinnya jatuh. Cincinnya jatuh, kemudian masuk ke dalam lubang. Ternyata mungkin ada terbuat dari kayak kayu-kayu gitu ya lantainya yang ada celak-celak lubangnya, lalu cincin itu jatuh masuk ke dalam lubang. Pertanyaannya kira-kira reaksinya pengantin, reaksinya pendeta, dan keluarga itu seperti apa? Semua langsung wah, syok, kaget. Kenapa? Karena cincin nikahnya jatuh. Bukan cuma sekedar jatuh, tetapi cincin nikah itu masuk ke dalam lubang. Dan tentunya tidak mudah untuk mengambilnya. Saudara kaget, syok ketika cincin itu hilang. Tapi ada lagi satu film yang lain, cuplikan-cuplikan film tentang military coming home. Wah ini juga seru nih. Kalau ini bukan cincin yang hilang, bukan barang yang jatuh kemudian hilang, tapi bercerita tentang tentara-tentara waktu itu yang saya lihat karena film luar ya, film Amerika. Tentara-tentara Amerika yang pergi mungkin berbulan-bulan lamanya atau bahkan bertahunan gitu ya. Entah ke Afghanistan kah atau ke tempat-tempat lain untuk berperang. Lalu kemudian mereka kembali. Mereka kembali ke rumah, maka disebutnya military coming home gitu ya. Mereka kembali ke rumahnya lalu mereka memberikan surprise pada keluarga mereka. Anaknya lagi sekolah, lagi di kantin kah atau lagi pelajaran, tiba-tiba papahnya atau mamahnya datang. Pertanyaannya sama lagi. Bagaimana reaksinya? Bagaimana ekspresi mukanya? Sama-sama gini, wow, tadi cincin hilang, jatuh, wah, tapi wow kaget, aduh. Cincinnya jatuh dan hilang. Sekarang wow, papahku, mamaku atau siapa yang kita kasihi itu datang. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita semua punya pengalaman kehilangan. Tadi pendeta Arlianus juga di dalam kata pembuka menanyakan hal yang sama. Bahwa kita semua mungkin pernah punya pengalaman kehilangan. Dan saudara-saudara ketika kita mengalami peristiwa ini, sadar atau tidak sadar mau cincin hilang ataukah orang tua atau orang yang kita kasihi pergi ke luar kota atau berperang dan kemudian kembali lagi. Semua kehilangan itu berdampak. Berdampak secara psikis, emosional bagi orang yang mengalaminya. Ya. Betul, seberapa dekat seseorang merasa memiliki atau mencintai orang atau barang itu, maka sejauh itu pula lah rasa sakit yang menimpanya ketika yang dimilikinya itu hilang. Tadi ya contoh yang saya gambarkan, cincin pernikahan, lawang lagi momennya, lagi wedding, mau tuker cincin tiba-tiba hilang. Atau ketika orang tua, orang yang kita kasihi pergi berperang dan kemudian gimana rasanya ketika mereka melepas pasangan mereka, orang yang mereka cintai ini pergi berperang. Tentunya ada sebuah rasa psikis yang sangat luar biasa. Ya, yang sangat luar biasa. Tidak jarang akhirnya orang yang mengalami ini bisa menjadi sakit atau bahkan bisa mengalami depresi. Ya, depresi. Dan Bapak Ibu ini terjadi bukan hanya ketika orang pergi berperang. Bahkan ketika ada orang yang kita cintai meninggal misalnya. Atau pergi meninggalkan kita, maka ada rasa depresi, rasa kehilangan yang sangat. Ya.
Ini orang, mungkin Bapak Ibu bilang, ya jelaslah, lawang dia adalah pasangan yang kita cintai, anak yang kita cintai, maka kalau kita depresi ya wajar. Apa iya ya cuman karena orang ya? Karena pada kasus lain bisa saja kita akan merasa tidak tenang, bahkan tidak bisa tidur ketika telepon seluler kita hilang. Telepon seluler kita raib dari genggaman. Bapak Ibu pernah ngalamin, aduh tadi handphone di mana ya? Gelisah, resah, mencari kemana-mana karena handphone yang hilang. Kenapa? Apa hanya karena handphonenya yang hilang? Oh, bukan karena itu. Karena ada sesuatu di dalam handphone itu. Ada data. Ya, ada hal-hal yang lain, ada hal-hal penting yang lainnya yang kita simpan di dalam telepon seluler itu, sehingga ketika itu hilang membuat kita menjadi resah, membuat kita menjadi terganggu, bahkan mungkin kita tidak bisa tidur. Tapi coba mungkin kita tidak merasa terganggu ketika kita kehilangan beberapa lembar uang Rp5.000. Tadi di kantong kemana ya? Kayaknya aku tadi ngantongin uang 10.000, nggak ada. Ah ya sudahlah, tidak apa-apa 10.000 ini. Saudara mungkin kita akan berkata demikian. Ya, nggak apa-apa, hanya 10.000, 50.000. Jadi mencari atau mengabaikan itu tergantung seberapa pentingnya, seberapa berharganya seseorang atau barang itu. Bisa saja kita kehilangan teman kita lalu kita bilang gak apa-apa dia pergi. Karena dia tidak terlalu penting di dalam kehidupan kita. Maka ketika sesuatu atau orang ini menjadi penting, maka kita akan berusaha sedemikian rupa. Nah inilah yang mau diungkapkan di dalam Injil Lukas. Pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Ada dua perumpamaan yang dipakai di sana. Yang pertama adalah domba yang hilang dan yang kedua adalah dirham yang hilang. Dia Yesus mengatakan, cobalah adakah yang membayangkan ketika seorang gembala memiliki 100 ekor domba lalu ada satu yang hilang. Lalu dalam yang kedua ada seorang perempuan yang memiliki 10 dirham dan 1 dirham yang hilang. Saudara, domba dirham ini memperlihatkan satu hal yang sangat berharga. Dikatakan ini dari 100 ekor domba 1 ekor hilang. Logikanya nih gitu ya, kita mau cari atau biarkan. Kalau tadi kita bayangkan secara ekonomis logika gitu ya. Lah ya udahlah, pernah dengar gak? Kita korbanin 1 daripada hilang semua. Ya, gak apa-apa lah, kita mengorbankan seorang teman kita dibandingkan semuanya akhirnya rusak. Saudara, apakah cara berpikirnya demikian? Ya, karena kalau memikir tadi pakai ekonomis, pakai logika atau kebiasaan yang ada, ya udah nggak apa-apa 1 ekor hilang. Yang penting 99 ekor nggak hilang, toh nanti akan beranak lagi, akan nambah lagi lebih dari 1. Tetapi Tuhan Yesus tidak berkata demikian. Dia tidak mengatakan, ya udahlah gak apa-apa hilang 1, masih ada 99. Nanti juga beranak lagi, kawinin aja gitu ya. Ia mengatakan, bukankah gembala itu akan mencari. Dia akan mencari 1 dombanya yang hilang. Tentunya tidak mengabaikan yang 99-nya begitu saja. Saya berpikir tentunya dia akan menaruhnya dulu dalam kandang atau menaruhnya dalam goa, menitipkannya pada gembala yang lain. Kemudian dia pergi mencari yang 1 ekor ini. Yang 1 ekor ini dia cari. Dan ketika akhirnya dia peroleh, dikatakan dalam Alkitab, dia akan meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Kemudian setibanya di rumah dia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya. Serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku. Sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Hal yang sama terjadi pada perempuan yang kehilangan 1 dirham.
Saudara, dirham. Dirham itu mata uang sebenarnya ya. Mata uang yang dipakai saat itu. Ketika dia punya 10 dan 1 hilang, dia gak bilang ya udahlah masih ada 9 gitu ya. Tetapi dia dikatakan tadi dia mengambil sapu, dia menyalakan pelita, kemudian menyapu seluruh rumah, mencarinya dengan cermat sampai ia menemukan. Kenapa? Karena dirham itu berharga. Karena dirham itu berharga. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, karena berharga, maka dia mencari sampai menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, dia kembali memanggil sahabat-sahabatnya dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang telah kutemukan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang menarik adalah di kalimat tadi gembala yang menemukan lalu memanggil sahabat-sahabatnya, teman-temannya. Lalu perempuan itu menemukan dirham, memanggil sahabatnya dan teman-temannya, tetangganya. Lalu ayat 7 dan ayat yang ke-10 berkata kurang lebih mirip. Ayat 7 bilang begini, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Ayat 10, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Dua kalimat ini mirip, dua ayat ini mirip. Ya, bagaimana sorga bersukacita, bagaimana malaikat-malaikat Allah bersukacita. Karena apa? Karena ada satu orang yang kembali, ada satu orang yang ditemukan, satu orang yang berdosa ini kemudian bertobat. Kok dikaitkannya menjadi orang berdosa ya Bapak Ibu ya? Saya membayangkannya begini. Kalau dirham sih ya benda ya, kita gak bisa ngomong apa-apa. Tapi yang namanya domba, seekor domba, saya membayangkan ada 99 ekor domba, 100 ekor domba kita gembalakan. Ya. Lalu ada satu, biasanya yang satu ini yang seperti apa dombanya? Saya mencoba menganalogikannya karena saya seorang ibu, saya membayangkan saya menuntun anak saya, untung anak saya cuma satu. Ya, jadi saya bisa pegang dia kencang-kencang tuh tangannya. Kalau dia masih kecil ya. Ketika dia masih kecil saya pegang erat-erat. Kalau saya pergi ke mall, saya pergi ke pasar atau pergi ke tempat keramaian. Saya akan pegang tangan saya erat-erat. Pegang tangan saya, tangan anak saya erat-erat. Ya, apakah dia bisa pergi? Oh enggak, tangannya dipegang. Coba anaknya lebih dari 1. 2, 2 masih bisa kiri kanan. 3, kalau 3 mesti tanya sama Pak Arlianus. Pak Arlianus ketika anak 3 megangnya bagaimana tuh gitu ya. 3 masih bisa lah ya, kita suami istri kan 2, 1 pegang 2, yang 1 pegang 1. Anaknya mulai 10, apalagi 100. Bisa gak kita pegang semua? Gak bisa. Maka apa yang terjadi? Kita berharap anak-anak kita, mata kita ngeliatin anak-anak kita ada di mana dia. Tetapi kita berharap anak-anak ini melihat papa mamanya atau melihat orang dewasa yang mengantarnya. Kemudian ngikut menurut apa yang diperintahkan. Nah paling contoh lagi, pergi tur. Ya pergi tur dengan orang yang segitu banyak. Tour leader ya cuma 1. Tour leader biasanya pegang bendera ya. Bendera diginiin. Mari Bapak Ibu kumpul di sini. Apa yang diharapkan oleh tour leader? Semua orang kumpul. Karena saya udah ngacung-ngacungin bendera begini. Apakah semua langsung kumpul? Puji Tuhan kalau semua kumpul. Kadang ada aja 1-2 orang yang terdistract, teralihkan perhatiannya. Oh di sana ada tempat souvenir. Di sana ada, kalau sekarang nih ya, spot foto. Tunggu foto dulu. Tunggu di sebelah sana ada ini, sebelah sana. Teralihkan perhatiannya sehingga tidak melihat kepada pimpinan yang mengacung-acungkan bendera atau tidak melihat orang tua yang ayo anak-anak kita jalan dan seterusnya. Domba pun saya berpikir demikian. Domba, kalau kita biasa dengar gembala ya, gembala yang baik mengenal domba-dombanya. Domba yang baik juga seharusnya mengenal gembalanya. Dia mendengarkan suara gembalanya. Dia
memahami, bahkan dia tahu ini loh suara gembala saya. Dan seharusnya domba yang baik adalah mengikuti kemana si gembala pergi. Tapi kan bisa terdistract. Ada rumput hijau sebelah sini. Makan dulu sebelah sini. Lagi makan enak-enak di sebelah sini. Si gembala di sana terus bilang, "Woi domba, ayo ngumpul." Engke dia tuh. Tunggu ya, lagi makan dulu. Sebelah sini ada lagi. Tunggu, sebelah sana ada yang hijau lagi. Di sana ada air lagi. Wah, akhirnya dia pun miss. Akhirnya dia tersesat. Dia akhirnya bisa terabaikan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, betapa domba yang tersesat ini, domba yang kemudian bukan terabaikan secara sengaja, tetapi kemudian tertinggal ini. Tetapi si gembala berusaha untuk mencari, berusaha untuk kemudian mendapatkan dan menemukan domba yang hilang ini. Dan ketika dia ditemukan, apa yang terjadi? Domba itu akan dipegang erat-erat, dikalungkan ke lehernya, dan dia bergembira karena domba yang ditemukannya ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita adalah domba, dan kita memang seringkali mengibaratkan diri kita adalah domba, seberapa sering kita terdistract, seberapa sering kita teralihkan, dan kemudian kita keluar dari jalur yang Tuhan tetapkan. Maka di sini ketika kita akhirnya aku teralihkan, melihat ke kiri dan ke kanan, melihat ke tempat yang lain, dan kemudian kita menghilang. Cobalah kembali melihat kepada Allah, kembali melihat kepada Tuhan Sang Gembala, dan lihatlah bahwa Gembala itu mencari kita sedemikian rupa sampai akhirnya kita boleh didapatkan. Kita boleh kembali dirangkul oleh Sang Gembala dan kembali berjalan bersama-sama dengan Tuhan kita. Tetapi bukan cuma sekedar ditemukan yang menariknya ini. Bukan cuma sekedar domba yang terdistract tadi, yang teralihkan dan kemudian kembali. Bacaan kita tadi dikatakan adalah, "Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat." Ada kalimat bertobat. Artinya apa? Artinya bukan cuma sekedar kembali, aku jalan lagi, sekedar aku ikutin lagi, tetapi bertobat artinya berbalik, tidak lagi melihat ke kiri dan ke kanan, tidak lagi teralihkan perhatiannya, melainkan kembali sekarang berjalan di dalam treknya bersama dengan Tuhan. Bertobat berarti kembali 180 derajat, jangan 360 ya Bapak Ibu. Kalau aku 360 balik lagi ke sana. Tapi 180 derajat berubah sedemikian rupa. Nah, itulah yang diungkapkan dalam bacaan kita yang kedua. Di dalam Timotius. 1 Timotius 1 tadi bacaan kita. Ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Di sana Rasul Paulus berkata, "Aku yang tadinya seorang penghujat," ayat 13 ya, "dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuannya itu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus." Bayangkan, dia yang tadinya adalah seorang penghujat, seorang penganiaya dan seorang yang ganas, sekarang beralih sedemikian rupa, berubah sedemikian rupa menjadi orang yang memberitakan Injil, orang yang menyampaikan kabar tentang Tuhan Yesus Kristus, orang yang berubah hidupnya sedemikian rupa. Nah, disinilah kita boleh melihat bahwa pertobatan yang terjadi, pertobatan diri itu akan membawa, balik lagi, sukacita di sorga. Malaikat-malaikat Allah akan bersorak-sorai ketika ada satu orang yang bertobat. Nah, kita di posisi mana nih Bapak Ibu? Kalau kita ada di posisi yang lagi teralihkan tadi, yuk mari kita kembali. Yuk mari kembali kepada Tuhan.
Mari kita bertobat, mari kita tanggalkan semua manusia yang lama kita dan mengenakan manusia yang baru, yaitu di dalam Tuhan. Lalu kalau kita bilang, aduh puji Tuhan, kita enggak dalam posisi lagi teralihkan. Cukup? Enggak juga gitu ya. Bagaimana kita boleh mengajak, bagaimana dengan hidup kita boleh memperkenalkan atau mengajak orang untuk yuk kembali kepada Tuhan, yuk mengenal Kristus. Gimana caranya? Bukan cuma sekedar ayo kita jadi orang Kristen, ayo jadi menyembah Tuhan. Enggak, tapi dengan sikap hidup. Mari kita jaga sikap hidup kita supaya hidup kita adalah hidup yang berkenan di hadapan Allah. Orang yang hidupnya berkenan di hadapan Allah, orang yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan tidak akan pernah menganggap dirinya lebih baik atau sudah baik. Karena di hadapan Tuhan kita berdosa. Tetapi bagaimana kita boleh menunjukkan sikap hidup pertobatan dalam keseharian. Menjaga diri sedemikian rupa. Sehingga di dalam Tuhan kita boleh menunjukkan bahwa kita adalah domba-domba Allah yang baik. Karena ingat, sorga bersorak-sorai, malaikat bersorak-sorai kan ketika ada pertobatan dalam diri seseorang dan ia kembali kepada Allah. Tuhan menolong kita semua. Amin.